Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Buron 23 hari, pelaku penculikan ditangkap sehabis mengamen. Pelaku begal penarik ojek ditangkap polisi. Warga Baduy gelar ritual kawalu selama 3 bulan. Pencarian panjang yang dilakukan anggota kepolisian Polres Cilegon terkait kasus penculikan akhirnya membuahkan hasil. Rabu dini hari, pelaku bernama Herdiansyah ditangkap di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat penangkapan, polisi juga berhasil mengamankan korban. Pelaku berhasil ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengaku melihat korban saat sedang meminta-minta di wilayah Pasar Minggu. Berdasarkan informasi inilah, polisi langsung menuju lokasi dan menangkap pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku, ia selalu berpindah-pindah di wilayah Jakarta. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti yang biasa digunakan untuk mengamen. Selama bersama pelaku, korban sempat mengalami kekerasan fisik dan ancaman. Ancaman dari pelaku jika menangis dan tidak menuruti perintah pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku jika sempat berencana ingin mengembalikan korban kepada orang tua, namun mengaku takut. Bawa kemana aja itu kemarin? Hah? Gimana? Ngebadut? Di daerah mana? Jakarta Selatan. Itu kan masih keponakan, emang nggak kasihan? Tahu itu keponakannya kan? Tahu. Tapi dari Jakarta emang udah niat ya? Pas datang ke rumahnya udah niat? Enggak, belum kepikiran kalau itu. Tujuan ke rumah kemarin ngapain? Saya berkunjung ke rumahnya. Mau main aja? Sampaikan bahwa sejak laporan polisi terbit, kami sudah bergerak profiling pelaku karena memang begitu minimnya informasi tentang pelaku sampai dengan tadi dini hari pukul 02.00 kami melakukan hunting dan alhamdulillah pelaku dapat diamankan di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu ya tanpa perlawanan. Begitu juga korban berhasil diselamatkan, diamankan dalam keadaan sehat. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya korban lain. Ariel Maranus dari Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Setelah lebih dari 3 pekan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku penculikan terhadap Adrian Syafitri di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tangis haru kedua orang tua korban pun tak terbendung saat polisi mempertemukan korban dan orang tuanya. Korban ditemukan di pinggir jalan usai mengamen pada Rabu dini hari. Polisi berhasil melacak keberadaan korban dan pelaku setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengenal ciri-ciri korban. Setelah kembali pulang ke rumah, sejumlah tetangga langsung mendatangi rumah keluarga korban. Orang tua korban mengaku sangat lega setelah anaknya berhasil ditemukan. Orang tua korban juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah lebih dari 3 minggu mengejar pelaku. Sehat sih, cuman kelihatannya dia terlalu kurang tidur ya, jadi matanya kayak kosong gitu tuh. Itu aja sih, cuman kalau itunya sehat. Kalau sempat ditanya ke anak kalau di sono maksudnya kayak dikasih makan gitu Kasih setiap hari? makan dikasih makan, cuman sering dimarahin katanya gitu. Sering pernah tangannya diikat, kakinya diikat, mulutnya ditutup. Adriana Syafitri diketahui diculik oleh paman tirinya sejak tanggal 2 Januari kemarin. Pelaku mengajak korban dengan iming-iming akan membelikan es krim di salah satu pusat perbelanjaan. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon.
Polres Serang menangkap sebanyak 2 orang kurir sabu-sabu berinisial AG dan AL dan 1 orang pengedar ganja berinisial SN. Para pelaku ditangkap di tempat yang berbeda-beda. Polisi yang menggeledah rumah salah satu pelaku menemukan paket ganja yang disimpan di dalam sebuah rak. Polisi juga menemukan paket ganja di dalam plastik. SN ditangkap di rumah kos di wilayah Kabupaten Serang. Tak tanggung-tanggung saat dilakukan penangkapan, didapatkan sebanyak 543 gram ganja kering siap edar yang sudah dikemas. Dari hasil penyelidikan, SN mengedarkan ganja melalui media sosial seharga Rp100.000 per paket kepada pembeli. Didapat dari pelaku seseorang di wilayah Sumatera yang saat ini masih berstatus DPO. Sementara untuk kedua tersangka lainnya yakni AG dan AL merupakan seorang kurir sabu. Kedua tersangka ini berperan mengedarkan narkoba jenis sabu yang sudah ditentukan oleh sang bandar dengan menggunakan jasa ojek daring. Tersangka inisial HG, dari HG kemudian ditemukan barang bukti berupa sabu kurang lebih beratnya 28 gram. SN mengaku berprofesi sebagai mahasiswa. Ia menggunakan uang hasil penjualan barang haram tersebut untuk membayar kuliah. Saya pertama beli itu 2 juta, keuntungannya dapat 3 juta, jadi 5 juta. Pertama jumlahnya berapa gram? Yang pertama, pengambilan pertama 100 gram. 100 gram. Akibat perbuatannya, para tersangka bakal dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Tim gabungan dari Reskrim Polres Tangerang Selatan, Unit Reskrim Polsek Pagedangan, dan Subdit Jatanras Ditreskrimun Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang tukang ojek di kawasan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pelaku bernama Pupun Purnama ditangkap saat sedang bersama teman wanitanya di kawasan Taman Bintaro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor milik korban yang dikendarai oleh pelaku bersama teman wanitanya. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku karena faktor ekonomi, di mana pelaku merupakan seorang pengangguran dan rencananya motor hasil rampasan akan dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modus yang digunakan oleh pelaku yakni dengan berpura-pura menjadi penumpang ojek korban dan pelaku sudah menyiapkan golok yang dibelinya secara daring. Di tempat yang sepi, pelaku berpura-pura menjatuhkan kepala charger ponsel dan meminta korban untuk berhenti. Di saat itulah pelaku secara sadis melayangkan sabetan golok kepada korban hingga terkapar dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Setelah dilihat, ternyata ada banyak bekas luka, sabetan benda tajam. Setelah itu kami bawa ke rumah sakit, kami melakukan pengobatan, tapi korban tersebut tidak selamat. Kini pelaku sudah mendekam di ruang tahanan Polres Tangerang Selatan. Pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.